apabila teman-teman khususnya yang ikhwan untuk membuka apa namanya membuka videonya supaya apa ya lebih bahasa tubuhnya lebih kelihatan begitu. Namun ini bukan suatu paksaan, terutama kalau jamaah ada yang ngantuk. Kalau ngantuk malah matikan apa namanya videonya. Tetapi kalau tidak mengantuk di awal-awal silahkan dibuka saja supaya Pak Ustadz juga paling tidak mengenal bukan hanya suaranya tetapi juga mengenal paras-parasnya wajah-wajah. Baik, itu barangkali pembukaan dari kami Pak Ustadz. Silahkan dimulai Pak Ustadz. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Muskaf 12 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas rahmat dan inayah Allah, pada kesempatan malam ini kita kembali berjumpa secara online dalam kajian Muskaf ini. Dan pada kesempatan kali ini materi kita selingan, yaitu tentang syafaat. Yang biasa kita membahas fikih sholat, pada kesempatan ini materi kita akan membahas tentang syafaat. Karena salah satu di antara yang sangat istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW adalah kesempatan syafaat. Nah, namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu syafaat, terlebih dahulu kita pahami definisi atau pengertian dari syafaat itu. Ini slide-nya yang dulu, Pak. Bentar, ini mukanya begini tapi nanti yang kedua ini Pak. Nah ini. Ya, masuk ke slide definisi. Ini Pak. Apa yang dimaksud dengan syafaat? Di dalam beberapa literatur disebutkan bahwa syafaat itu berasal dari kata syafa'a yashfa'u yang berarti genap. Lawan dari syafaat itu witrun atau ganjil. Seperti misalnya di dalam surat Al-Fajr ayat 3, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasyaf'i wal wats, demi yang genap dan yang ganjil. Dan yang dimaksud dengan syafaat di sini maksudnya adalah menggenapkan sesuatu yang sebelumnya ganjil, sehingga menjadi lengkap, menjadi genap, atau bisa juga dimaknai menjadi berkemampuan. Nah, adapun menurut istilah di dalam syarah Aqidah Al-Wasatiyah disebutkan yang dimaksud dengan syafaat itu adalah at-tawassutu lil ghairi, memberikan perantara bagi orang lain bijalbi manfaatin aw daf'i madaratin, baik untuk memberi manfaat, menarik manfaat, atau menghindar dari madarat. Ketika kita ingin mendapatkan manfaat dari orang lain dan kemudian kita tidak memiliki kedekatan yang lebih dekat dengan orang tersebut, maka kita minta tolong kepada orang yang dianggap memiliki kedekatan agar supaya dapat menolong atau membantu sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Maka pertolongan yang diberikan kepada kita itu disebut dengan syafaat. Nah, dalam hal ini tentu saja seorang hamba, insya Allah kita berharap
ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan rahmat Allah, yaitu ingin masuk ke surganya Allah, tetapi kita tidak memiliki kedekatan yang lebih akrab dengan Allah, maka kita memohon kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membela, memohon kepada Allah untuk memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan syafaat secara syar'i. Dan syafaat ini memang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Tidak semua orang diberi izin untuk memberi syafaat, bahkan para nabi-nabi juga tidak semua nabi diizinkan untuk memberi syafaat pada hari kiamat kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat itu nanti akan menjadi Sayyidun Nas, akan menjadi tuannya manusia, pemimpin manusia, karena nabi lah yang diberi izin oleh Allah untuk membela umat-umatnya. Nah, terkait dengan izin syafaat ini terdapat dalam Al-Quran surat Toha ayat 109 dan juga surat Saba ayat 23. Silakan ditampilkan. Pertama dijelaskan dalam surat Toha ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma izin la tanfa'us syafa'atu illa man azina lahur rahman. Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, tidak ada manfaat syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah, Allah Ar-Rahman telah memberi izin kepadanya. Wa radhiyallahu qaulan, dan dia telah meridhoi perkataannya. Kemudian di surat Saba ayat 23 juga dijelaskan lagi, wala tanfa'us syafa'ah, dan tiadalah berguna syafaat indahu di sisi Allah, illa liman azina lahu, kecuali bagi orang yang telah diizinkan oleh Allah, hatta iza fuzi'a an qulub, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, qalu, mereka berkata, maza qala rabbukum, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Qalu al-haq, mereka berkata perkataan yang hak, perkataan yang benar. Wa huwal aliyul kabir, dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi di sini dalam ayat ini satu-satunya yang diberi izin, di dalam tafsirnya dapat kita baca bahwa satu-satunya orang yang diberi izin, hamba Allah yang diberi izin untuk memohon syafaat itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang prosesnya itu melalui proses yang cukup panjang, di mana pertama umat manusia memohon pertolongan kepada Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam tidak sanggup untuk memberi syafaat karena Nabi Adam pun merasa punya dosa, yaitu telah melanggar larangan Allah. Kemudian memohon kepada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh juga tidak sanggup untuk meminta syafaat kepada Allah. Lalu memohon kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim pun tidak sanggup. Memohon kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa juga tidak sanggup. Memohon kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa juga tidak sanggup. Dan akhirnya memohon kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliaulah yang diizin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, syafaat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi itu ada dua macam. Yang pertama ada syafaat khusus yang hanya dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada syafaat yang sifatnya umum, bukan hanya dimiliki oleh Nabi, tapi juga dimiliki oleh orang lain, yaitu oleh para nabi-nabi yang lain, oleh para malaikat dan orang-orang soleh.
Syafaat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada 4 macam, yaitu yang pertama syafaat agung yang disebut maqam mahmuda, makom terpuji, yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 78, ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bih. Wa minal laili, dan pada sebagian malam, fatahajjad bih, maka bangunlah bertahajud. Tahajjada itu artinya bangun atau begadang. Dan ini termasuk kalimat yang memiliki dua makna. Bisa dalam pengertian begadang sebelum tidur, bisa begadang setelah tidur. Makanya walaupun sholat di malam hari ini diistilahkan dengan sholat tahajud, tetapi tidak menjadi syarat kalau sholat itu harus tidur dulu. Memang ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa kalau mau sholat tahajud itu harus tidur dulu. Melihat tahajud itu begadang atau bangun dari tidur. Nah, tetapi menurut dalil-dalil yang sahih dan sharih, bahwa sholat di malam hari itu tidak disyaratkan harus tidur dulu. Ada sholat di awal malam sebelum tidur, bisa di tengah malam, bisa di akhir malam. Nah, karena tahajud itu memiliki dua pengertian. Pertama dalam pengertian begadang sebelum tidur, yang kedua begadang setelah tidur. Nah, orang yang sholat di malam hari itu tentu saja dia begadang, tetapi bukan begadang sembarangan. Ini begadangnya untuk melaksanakan sholat malam. Maka sholat itu disebut dengan istilah sholat tahajud. Kata Allah, wa minal laili fatahajjad bi. Dan di sebagian malam, fatahajjad bi, bangunlah kau melaksanakan tahajud. Nafilatan sebagai ibadah tambahan bagimu. Nafilatan lak sebagai ibadah tambahan bagimu. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, jadi ini adalah dalil yang memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat malam. Pada asalnya perintah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian ini menjadi perintah untuk kita semua, untuk seluruh umatnya. Dan orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat malam, maka insya Allah besar harapan pada hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan memasukkan ke Jannatun Naim, ke surga yang disebut dengan Maqamam Mahmuda. Kemudian yang kedua, berikutnya. Ya, Dharma cetat. Bentar. Hanya harus dikeluarin dulu, Tat. Di restart. Masuk lagi. Slide nomor 6. Bentar. Ya. Yang kedua, syafaat yang khusus diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah syafaat kepada ahli surga atau orang-orang mukmin untuk masuk surga. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini dari sahabat Anas bin Malik dalam hadis riwayat Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ati babal jannah. Pada hari kiamat nanti aku akan mendatangi pintu surga
jannati yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti aku akan mendatangi pintu surga, fa astaftihu, lalu aku akan meminta dibukakan pintu ini. Karena proses yang kedua ini juga ketika hamba-hamba mukmin ingin masuk surga, pada saat itu proses permohonan syafaatnya sama seperti pada saat di mahsyar, yaitu meminta kepada Nabi Adam alaihissalam untuk dibukakan pintu surga. Dan kata Nabi Adam, boro-boro aku bisa membukakan pintu surga. Bukankah kalian juga dikeluarkan dari surga itu gara-gara kesalahan bapak kalian? Nah, sekarang kalian minta kepadaku membuka pintu surga, lastu bisahibi zalik. Kata Nabi Adam, aku tidak memiliki kemampuan, tidak berwenang, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian selanjutnya kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan akhirnya memohon pertolongan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi, ati babal jannati yaumal qiyamah, aku pada hari kiamat nanti akan mendatangi pintu surga, fastaftihu, kemudian aku akan meminta dibukakan. Fayaqulul khazin, maka penjaga pintu surga akan berkata, man anta, siapa kamu? Faqulu, aku akan menjawab, Muhammadun, saya adalah Muhammad. Fayaqulu, lalu kemudian penjaga pintu surga itu berkata, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Kata penjaga pintu surga, aku diperintahkan agar aku tidak membuka pintu ini kepada seorang pun sebelum engkau masuk ke dalamnya. Nah, ini salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kesekian kalinya, hingga yang diizinkan untuk masuk surga pertama dan membawa umatnya itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, syafaat yang hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat Nabi kepada pamannya Abu Thalib. Karena Abu Thalib ini termasuk paman Nabi yang paling berjasa terhadap Nabi. Wabil khusus di saat Nabi berdakwah itu dilindungi oleh pamannya Abu Thalib. Tetapi sayangnya Abu Thalib itu tidak masuk Islam. Karena sebagaimana dapat kita baca di dalam tafsir surat Ad-Duha, ketika Allah menjelaskan bahwa jadaka ilang fagna, Watuha walailnya saja mawadda akarob buka makola walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatimang fa'awa. Itu maksudnya. Alam yajidka yatimang fa'awa, bukankah ia mendapatimu yatiman dalam keadaan yatim fa'awa, lalu Allah melindungimu. Allah melindungi Nabi. Nah, bagaimana proses Allah melindungi Nabi di saat yatim? Karena yang Nabi itu dari sejak dalam rahim itu sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Kemudian ketika berusia 6 tahun, Nabi itu ditinggal wafat oleh ibunya. Di usia 8 tahun ditinggal wafat oleh kakeknya. Nah, Allah mendapatimu dalam keadaan yatim. Di pada saat beliau lahir sudah yatim, tidak punya ayah. Tetapi Allah menjaga Nabi, dia itu dengan dijaga oleh ibunya. Ternyata ibunya hanya menjaga Nabi sampai usia 6 tahun. Lalu ibunya wafat. Nah, oleh siapa Nabi Muhammad dijaga setelah ibunya wafat? Maka dijagalah oleh kakeknya, oleh Abdullah.
Dan ternyata Abdullah pun wafat di usia Nabi 8 tahun. Kemudian saat itu berpindah, dilindungi, dijaga, bahkan dimuliakan dan dihormati oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Namun sayangnya pamannya ini penyembah berhala. Jadi melalui jalan yang berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi anehnya, walaupun Abu Thalib ini tidak mengikuti dakwah Nabi, walaupun Abu Thalib ini penyembah berhala, tapi sangat mencintai dan membantu Rasulullah di dalam berdakwah. Dan kata para ulama, tidak ada yang mengkondisikan situasi ini kecuali bihusni tadbiri. Itu adalah karena sangat baik penjagaan Allah terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya bukan Allah yang menggerakkan hati Abu Thalib, mungkin pamannya sendiri sudah yang pertama membantai Nabi, seperti paman-paman yang lainnya, Abu Jahal, Abu Lahab, itu juga termasuk pamannya. Tetapi paman yang dua itu tidak mendukung, bahkan menghalangi, mengkanter, dan bahkan mau membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pamannya yang satu ini, Abu Thalib, itu sangat menjaga dan mencintai Rasulullah. Dan ini tidak lain kecuali bihusni tadbiri, itu karena baiknya cara Allah menjaga. Jadi kalau Allah mengendaki, bisa saja orang yang berbeda akidah dengan kita, yang berbeda agama dengan kita, orang yang berbeda dari visi dan misinya dengan kita, bisa saja melindungi kita. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib, mulailah di situ orang-orang berani untuk mengganggu Nabi. Bahkan mereka berusaha melakukan percobaan membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kemudian Allah memerintahkan untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan pada saat itu Nabi dijaga dan dilindungi lagi oleh kabilah besar, yaitu kaum Aus dan Khazraj, hingga akhirnya Nabi dapat menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah, Abu Thalib dalam catatan sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berjasa besar. Namun sayangnya pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk mengislamkan Abu Thalib di akhir hayat, pada saat itu Abu Thalib sakit keras. Kemudian Nabi nengok dan Nabi membujuk, wahai paman, ucapkanlah satu kalimat yang nanti aku akan berhujjah membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayang, usaha Nabi itu tidak berhasil dan pamannya wafat dalam keadaan mengikuti ajaran-ajaran nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, dan bahkan Nabi mengatakan, aku akan terus beristighfar untuk paman selama Allah tidak melarang. Nah, tapi kemudian Allah melarang kepada Nabi bahwa tidak boleh seorang Nabi, orang-orang mukmin memohon istighfar untuk orang-orang kafir, walaupun itu termasuk kerabatnya sendiri. Maka setelah itu Nabi berhenti, tapi tetap Nabi bersedih karena mengingat jasa-jasanya Abu Thalib. Dan orang-orang sering menceritakan tentang bagaimana jasa Abu Thalib ini. Dalam bahasa kita mah menyayangkan begitu. Seperti yang tergambar dalam hadis ini, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zukiro indahu ammuhu Abu Thalib. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar pamannya Abu Thalib dibicarakan di dekat beliau. Ya, mungkin dibicarakan bagaimana pembelaannya terhadap Rasul, bagaimana kebaikannya terhadap Islam, tetapi sayang tidak mau mengikuti dakwah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi mengatakan, la'allahu tanfa'uhu syafaati yaumal qiyamah. Mudah-mudahan syafaatku dapat memberikan manfaat pada hari kiamat. Kemudian dikatakan oleh Nabi, fayuj'alu fi dhahin min narin. Maka nanti Abu Thalib itu akan ditempatkan di neraka paling ringan.
paling ringan apinya. Tapi walaupun paling ringan, yablughu ka'baihi yagli minhu dimagu, tapi walaupun ringan, seringan-ringan neraka itu, apinya akan membakar kedua mata kakinya sampai mendidihlah di otak. Itulah gambaran neraka paling ringan. Di dalam riwayat lain disebut kalau seandainya kita melihat bagaimana siksaan neraka teringan itu, yaitu diberi 2 pasang senda jepit dari neraka, lalu kemudian dipakai dan mendidih di otak, maka pasti semua orang akan mengatakan itulah neraka paling dahsyat. Tetapi kata Nabi, itulah justru neraka yang paling ringan. Dan ini nanti akan dihadiahkan kepada paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Dan tidak ada yang dapat membela syafaat, membela Abu Thalib kecuali Nabi SAW, dan pembelaan Nabi tidak sampai bisa memasukkan ke dalam surga, tapi hanya sampai meringankan siksaan nerakanya. Kemudian yang keempat, adalah syafaat Nabi dalam memasukkan sebagian umatnya ke surga tanpa hisab. Jadi umat-umat ini sudah mendapatkan fasilitas khusus dari Nabi karena memang memiliki amal-amal yang sangat istimewa. Seperti dijelaskan oleh Nabi dalam hadis, terdapat dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Ini hadisnya panjang, tapi saya potong sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, summa yuqalu ya Muhammad, maka kemudian dikatakan ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, sal tu'tah, silahkan kamu minta dan akan aku beri, kamu akan diberi, wasfa tusyaffa, dan silahkan memohon syafaat, tusyaffa, kamu akan diberi syafaat. Maka kata Nabi, fa'arfa'u ra'si, maka aku mengangkat kepalaku, fayaqulu ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Lalu kemudian Nabi bersabda, ya Rabb, umatku ya Rabb, umatku, umatku. Inilah pembelaan Nabi terhadap umatnya. Jadi pada saat itu Nabi tidak mementingkan diri dan keluarganya. Tetapi pada saat itu Nabi mementingkan umat, seluruh umatnya. Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Artinya memohon kepada Allah supaya umat-umat Nabi itu diselamatkan. Fayaqala ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aiman min abwabil jannah. Lalu kata Nabi, lalu kata Allah, wahai Muhammad, silahkan masukkan umatmu, yaitu kelompok orang-orang yang tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab, min babil aiman min abwabil jannah, dari pintu sebelah kanan dari pintu-pintu surga. Wahum syuraka'un nas fima siwa zalika minal abwab, dan mereka syuraka'un nas, kelompok manusia yang lain, itu fima siwa zalika minal abwab, silahkan yang lainnya memasuki pintu selain babul aiman. Jadi nanti ada orang-orang yang diberi syafaat khusus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dimasukkan ke surga tanpa melalui penghisaban. Nah, itulah 4 macam syafaat yang hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, syafaat umum yang dimiliki oleh Rasul, dimiliki oleh para nabi, dimiliki oleh para malaikat, dan juga orang-orang soleh. Ini yang disebut syafaat umum. Jadi model syafaat yang ini bukan hanya diberikan oleh Allah kepada nabi, tapi juga diberikan kepada para nabi-nabi. Seluruh nabi diizinkan untuk memberi syafaat ini. Kemudian diberikan juga kepada para malaikat. Malaikat-malaikat juga diizinkan.
untuk memberikan syafaat. Bahkan orang-orang soleh, orang-orang mukmin yang soleh, yang masuk surga, yang sudah jelas selamat, oleh Allah diberi kesempatan untuk membela sahabat-sahabatnya. Dan jenis syafaat umum ini ada 3 macam. Yang pertama adalah syafaat kepada manusia yang sudah masuk neraka untuk dikeluarkan lagi dari neraka. Jadi setelah manusia itu nanti ahlun nar masuk neraka semua, ahlul jannah masuk surga semua, maka ahli-ahli surga setelah merasa tenang dengan nasibnya, setelah la khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak merasakan takut lagi dan tidak bersedih lagi karena nasibnya sudah baik, mendapatkan tempat yang istimewa dan kenikmatan yang abadi di sisi Allah, maka mulailah mereka mengingat orang-orang yang dulu pernah bareng-bareng beribadah waktu di dunia. Mungkin teman-temannya, mungkin tetangganya, mungkin sahabatnya, mungkin teman di masjid, teman saat berhaji, teman di saat bermain yang diketahui orang soleh, maka mulailah ingat kepada mereka. Nah, maka dijelaskan dalam hadis ini nanti pada hari kiamat itu ada ahlu-ahlun nar, ahli-ahli neraka yang dikeluarkan oleh Allah dari neraka dalam keadaan mulutnya sudah hancur. Nah, hadis pertama diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju minan nar bisyafaati ka'annahum sa'air, akan keluar dari neraka dengan sebab syafaat seolah-olah mereka sa'arir. Nah, apa yang dimaksud sa'arir? Kata Jabir, aku bertanya, Mas sa'arir? Ya Rasul, apa yang dimaksud dengan sa'arir? Beliau menjawab, ad-daghabis. Yang disebut sa'arir itu adalah tumbuhan yang keluar dari pangkal pohon. Tumbuhan yang keluar dari pangkal pohon, semacam sirung begitu. Keluar. Kemudian wakana qad saqata famu, sedangkan mulutnya sungguh telah hancur. Nah, itulah gambaran orang-orang yang dikeluarkan dari neraka, jadi badannya sudah rusak. Di hadis yang kedua dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Slide nomor 11. Slide 11. Haddatsana Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, telah menceritakan kepada kami Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju qaumun minan nar, akan keluar sekelompok kaum minan nar dari neraka bisyafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayadkhuluna jannah, kemudian mereka masuk surga, yusammauna jahannamiyyin, dan mereka dinamai jahannamiyyin. Jadi nanti ada orang-orang yang keluar dari neraka, ini yang terakhir masuk surga, dan itu keluar bisyafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka diberi nama, ini mah jahannamiyyin. Jadi mungkin di sana berada di komplek jahannamiyyin, yang artinya ini alumni neraka jahanam. Jadi orang-orang yang masuk surga tapi digodok dulu, di laundry dulu gitu di dalam neraka, sehingga dia harus menunggu lama untuk masuk surga karena proses pembersihannya cukup lama. Ya, tapi alhamdulillah, walaupun
disiksa dulu, akhirnya masuk surga. Nah, kemudian hadis ketiga ini menjelaskan proses syafaat yang umum. Yang proses syafaat umum ini bukan hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi, tapi juga diberikan kepada nabi-nabi yang lain, bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi kepada nabi yang lain, diberikan juga oleh Allah kepada orang-orang soleh. Nah, salah satunya dalam petikan hadis ini saya potong dari sahabat Sa'id Al-Hudri, Abi Sa'id Al-Hudri, "Fawalladzi nafsi biyadihi," demi zat Allah, demi diriku yang berada dalam genggaman Allah, kata Nabi, "Ma minkum min ahadin." Sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kamu bi asyaddi munasyadatan lillah, yang paling sangat memohon kepada Allah, istiqsa'il haq, dalam memperjuangkan al-haq, minal mu'minin, daripada kaum mukminin, lillah, dalam memperjuangkan hak-haknya kepada Allah, yaumal kiamati, pada hari kiamat, li ikhwanihim, untuk saudara-saudara mereka, allazina finnar, yang sudah dimasukkan, orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka. Jadi dalam hadis ini Nabi menyebutkan tidak ada seorang pun dari kalian yang paling bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan hak-haknya kepada Allah pada hari kiamat untuk membela saudara-saudaranya yang sudah masuk neraka, minal mukminin, daripada orang-orang mukmin. Makanya orang mukmin itu memang saudara yang hakiki. Seperti disebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara. Persaudaraan orang mukmin itu persaudaraan yang abadi sampai hari kiamat. Bahkan sampai mereka membela kita pada hari kiamat. Pada saat ini kita saling membela dengan saling mendoakan. Pada hari kiamat juga antara sahabat-sahabat mukmin itu akan saling membela dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yaquluna, orang-orang mukmin ini akan berkata, Rabbana kanu yasumuna ma'ana. Jadi orang-orang mukmin itu setelah masuk surga dan sudah merasa tenang dengan apa yang Allah berikan kepadanya, kenikmatan yang abadi, sudah tidak khawatir lagi, tidak takut lagi, mulailah ingat terhadap teman-temannya. Dulu saya punya teman, waktu sholat di masjid, waktu berhaji, waktu sama-sama berjuang misalnya. Maka mereka akan berkata, kemana ya Rob? Temanku kemana? Kemudian kata Allah, finnar, itu temanmu ada di neraka. Maka kemudian orang-orang mukmin akan memohon dengan sangat, dengan mengatakan, Rabbana kanu yasumuna ma'ana. Ya Tuhan kami, mereka itu saum dulu bareng dengan kami. Kami yang menjadi saksi. Mereka melaksanakan ibadah saum. Kemudian, wa yusalluna, mereka juga sholat dengan kami. Mereka beribadah di masjid dengan kami. Wa yahujjuna, bahkan mereka juga pernah berhaji bareng dengan kami. Satu kloter, di Mina satu tenda, di Mekah satu hotel, ke Masjidil Haram bareng sholat, ke Masjidil Nabawi bareng sholat. Maka fayuqalu lahum, kata orang-orang mukmin, keluarkan mereka dari neraka ya Rob, karena mereka itu pernah beramal soleh dengan kamu. Fayuqalu lahum, lalu dikatakan kepada mereka, akhriju man araftum, kalau begitu silahkan keluarkan orang-orang yang kamu kenal dulu pernah beramal soleh, fatuharramu suwarohum alan nar, kemudian mereka diharamkan tubuhnya dibakar api neraka, fayukhrijuna khalqan kasir, lalu kemudian mereka mengeluarkan sejumlah makhluk yang banyak. Nah, inilah syafaat dari orang-orang mukmin. Jadi antar kita yang insya Allah sekarang sama-sama beramal soleh, pada hari kiamat insya Allah bisa saling memohon syafaat kepada Allah.
Kemudian fayaqulullahu azza wa jalla syafa'atil malaikat, syafa'atin nabiyyun wa syafa'al mu'minun walam yabqa ila arhamur rahimin. Malaikat telah diizinkan untuk memberi syafaat, kemudian para nabi juga diizinkan untuk memberi syafaat. Demikian juga orang-orang mukmin juga diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Nah, inilah yang dimaksud dengan syafaat umum. Kemudian yang kedua, syafaat yang umum bukan hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga diberikan kepada yang lain, termasuk kepada kita, yaitu umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syafaat ini adalah syafaat kita, syafaat pada manusia yang pantas masuk neraka untuk tidak jadi masuk neraka. Seperti dalam hadis yang menjelaskan tentang keutamaan apabila kita mensolatkan jenazah. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, annahumata ibnun lahu biqadidin au biusfan, bahwasanya anaknya wafat di satu tempat bernama Qadid atau di Usfan. Faqala ya Quraib, lalu dia berkata, wahai Quraib. Ini Quraib itu mantan budak Ibnu Abbas. Undur maztama'alahu minan nas. Lihatlah orang-orang yang berkumpul. Sudah ada berapa orang-orang yang berkumpul yang akan melaksanakan sholat jenazah. Qala fa kharajtu fa idza nasun qad ijtama'u lahu. Kemudian aku keluar dan tiba-tiba aku melihat orang-orang sudah berkumpul. Lalu fa akhbartuhu, lalu aku mengabarkan kepada Abdullah bin Abbas, kata Quraib, faqala taqul, kata Abdullah bin Abbas, sudah berapa jumlah yang berkumpul untuk siap melaksanakan salat jenazah untuk anakku? Kata Abdullah bin Abbas, arba'un, sudah ada 40 orang. Qala na'am. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, akhrijuhu, sekarang keluarkan jenazahnya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin muslimin, tidak ada seorang lelaki muslim yamutu yang wafat, fayaqumu ala janazati arba'una rajulan, lalu disolati jenazahnya oleh 40 orang laki-laki, la yusyrikuna billahi syai'a, yang tidak musyrik kepada Allah sedikit pun, illa syafa'ahumullahu fi, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepada orang itu. Nah, ini bentuk syafaat dari sesama mukmin. Dan syafaat ini Allah berikan kepada kita pada saat ini di dunia, yaitu dalam bentuk doa-doa yang istimewa terhadap mereka. Oleh karena itu, apabila kita bertakziah terhadap orang wafat, maka yang harus diutamakan adalah mensolatkan jenazahnya. Bukan memberi karangan bunga istilahnya. Tapi yang harus diutamakan dan diupayakan adalah mensolatkan jenazahnya. Karena dengan mensolatkan dan kita memohon kepada Allah dengan permohonan yang sungguh-sungguh serta ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah itu akan menjadi syafaat bagi si jenazah tersebut. Yang ketiga, slide nomor 14. Yang ketiga, syafaat umum itu adalah syafaat kepada manusia yang beriman, yang dari amalnya dia sudah pantas masuk surga, tetapi kita memohon kepada Allah supaya ditinggikan derajatnya. Nah, inilah seperti doa-doa yang kita sampaikan kepada orang-orang soleh. Jadi, kalau kita mendoakan orang soleh, itu artinya memohon kepada Allah supaya derajatnya lebih ditingkatkan lagi. Nah, seperti hal ini
dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Abu Salamah meninggal dunia. Dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim di dalam bab menutup mata mayit dan berdoa ketika jenazah itu wafat. Kata Ummu Salamah, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Abu Salamah wa qad syaqqa basaruhu. Dan pada saat itu kedua mata Abu Salamah sudah terbelalak. Fa'aghmadahu, maka Nabi segera menutup matanya. Sumaqala, kemudian Nabi bersabda, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh apabila telah dicabut maka diikuti oleh pandangannya. Makanya orang yang meninggal itu kalau nggak keburu ditutup, dia terbelalak, terbuka matanya. Itu bukan karena jenazah itu disiksa ya, karena memang jenazah itu ketika wafat kata Nabi akan mengikuti ruhnya keluar. Pada saat ruhnya sudah keluar, matanya sudah tidak bisa nutup lagi. Sehingga orang yang membimbing, yang mentalkin pada saat meninggal harus segera menutup matanya. Fadajan nasu min ahli. Kemudian orang-orang berteriak histeris. Fadajan nasu min ahli, tiba-tiba terdengar pergaduhan dari sebagian keluarganya, menangis mungkin ya. Kemudian faqala, Nabi bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Kata Nabi, janganlah kalian berdoa atas diri kalian kecuali dengan kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat akan mengaminkan ucapan-ucapan doa yang kita ucapkan pada saat itu. Summa qala, lalu Nabi bersabda, Allahumma gfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah ini, warfa darajatahu, tinggikan derajatnya, bil mahdiyin, ke dalam kelompok orang-orang al-mahdiyin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, dan jagalah keturunannya, yaitu sesudahnya, agar termasuk orang-orang yang mendapatkan fil ghabirin, agar termasuk orang-orang yang selamat. Waghfir lana ya walahu ya rabbal alamin, ampunilah kami dan dia wahai Rabbul alamin. Wafsah lahu fi qabri, lapangkan kuburannya, wanawir lahu fihi, dan terangi kuburannya. Nah, ini adalah doa yang disunahkan kita baca pada saat nengok jenazah. Nah, yang dibacanya itu pada saat memejamkan mata atau ketika kita bertakziah langsung kepada jenazah itu, maka doakan Allahumma gfir bapak ini, ibu ini, warfa darajatahu fil mahdiyin, wa khlufu fi aqibi fil ghabirin, waghfir lana walahu ya rabbal alamin, wafsah lahu fi qabri, wa nawwir lahu fi. Nah, itulah syafaat yang diizinkan oleh Allah kepada kita semua untuk menaikkan derajat hamba-hamba Allah yang mukmin. Nah, selanjutnya, amal-amal apa saja yang bisa mendatangkan syafaat pada hari kiamat kelak? Nah, di sini ada beberapa amalan yang saya cantumkan dalam makalah ini. Yang pertama, amalan yang dapat mengantarkan kita insya Allah mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah amalan mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Hal ini pernah ditanyakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah.
Ya Rasul, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat nanti? Waqala, lalu Nabi bersabda, laqad dzanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadis ahadun awwalu minka. Kata Nabi, wahai Abu Hurairah, aku sudah menduga bahwa tidak akan ada orang yang bertanya tentang hadis ini seorang pun yang paling pertama kecuali Anda. Lima ra'aitu min hirsika alal hadis, karena aku melihat engkau itu sangat antusias, sangat perhatian, sangat semangat di dalam menerima hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Nabi menjawab, as'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamah. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi, dengan ikhlas dari hatinya, dari jiwanya, dari lubuk hati yang terdalam. Nah, artinya di sini bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah di bibir, tetapi la ilaha illallahnya itu khalisan min qibali nafsi, bersih murni, ikhlas dari dalam hatinya. Artinya ucapan la ilaha illallahnya itu tidak disertai dengan kemusyrikan. Itu yang disebut khalis. Jadi yang disebut khalison itu artinya ucapan la ilaha illallah atau mentauhidkan Allah itu tidak disertai dengan kemusyrikan. Karena yang disebut ikhlas itu ada dua macam. Yang pertama, ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal itu, amal itu bersih dari riya, bersih dari ujub, bersih dari sombong, bersih dari sum'ah. Itu ikhlasun fil amal. Kemudian yang kedua ada ikhlasun fil aqidah. Ikhlas di dalam akidah. Yang dimaksud ikhlas dalam akidah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang digambarkan dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah ikhlas. Jadi yang dimaksud man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi, orang yang akan berbahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah bersih murni dari lubuk hatinya, artinya tidak dicampuri dengan kemusyrikan. Itulah la ilaha illallah. Karena kalau sekedar la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, ya tentu saja semua orang bisa. Tapi menjaga kemurnian la ilaha illallah, inilah yang berat. Makanya pernah dijelaskan oleh seorang ulama tabi'in bahwa barang siapa yang akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah, kata Nabi, akan masuk surga. Tetapi ingat bahwa bukan hadis itu ya. La ilaha illallah miftahul jannah, la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. La ilaha illallah itu adalah kunci surga. Tetapi tidak semua kunci itu dapat membuka pintu, kecuali kunci yang bergigi. Nah, bagaimana yang dimaksud kunci bergigi terkait dengan la ilaha illallah? Kunci bergigi yang terkait dengan la ilaha illallah itu apabila la ilaha illallahnya itu murni, tidak disertai kemusyrikan, dan juga disertai dengan mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ini kita ulas sedikit saja ya, karena hadisnya cukup panjang. Yang kedua, yang dapat membela kita, mensyafaati, amalan yang dapat membela kita atau berpengaruh terhadap syafaat pada hari kiamat adalah berzikir dan berdoa setelah azan. Seperti kita tahu bahwa ketika azan itu diperintahkan oleh Nabi, idza sami'tumul muazzin, apabila kalian mendengar muazzin mengumandangkan azan, faqulu misla ma yaqul,
maka ucapkanlah seperti ucapan muazin. Muazin mengucapkan Allahu Akbar, kita jawab dengan Allahu Akbar. Muazin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kita jawab asyhadu alla ilaha illallah. Dan seterusnya. Itulah yang disebut zikrun fil azan. Zikir ketika mendengar azan. Nah, kemudian setelah itu berdoa. Yang pertama adalah mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa sallu alayya, kata Nabi, kemudian bersolawat kepadaku. Karena fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha asran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah bersolawat 10 kali. Nah, kemudian summa sallallahu liyal wasilah, lalu mohonlah kepada Allah untukku al-wasilah. Al-wasilah atau pelantara. Mintalah al-wasilah kepadaku. Fa innaha manzilatun fil jannah. Kenapa harus meminta wasilah kepada Nabi? Fa innaha manzilatun fil jannah. Karena wasilah itu adalah sebuah manzilah atau sebuah tempat di surga. Latan bagi ilali abdin min ibadillah, yang tidak seharusnya diberikan kecuali bagi hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap aku yang menjadi hamba Allah yang mendapat wasilah itu. Maka faman sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'ah, barang siapa yang meminta kepada Allah untukku al wasilah halat lahu syafa'ah, maka Allah akan memberikan syafaat baginya pada hari kiamat. Yang doanya sudah populer, nah silakan di slide berikut, yaitu Allahumma rabbah hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'ashu maqama mahmudanil ladzi wa'adtah. Nah, kalau kita ketika mendengar azan kemudian menjawab dengan zikir-zikir azan itu, dilanjut dengan membaca sholawat kepada Nabi dan ditutup dengan Allahumma rabbah hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqama mahmudanil ladzi wa'addah, maka jaminan dari Nabi halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka pasti dia akan berhak mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Nah, itu 2 amal yang dapat yang memiliki keutamaan dapat memperoleh syafaat pada hari kiamat. Nah, masih ada berapa lagi ini? Ini yang baca sampai 8 ya. Nah, sebelum dilanjut, barangkali ada pertanyaan dulu, dipersilakan. Ya, baik, silakan. Bapak dan Ibu semuanya yang mau bertanya boleh. Ya. Ada? Langsung? Dikit. Silakan Pak Alini. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit Ustaz. Kan kita kalau baca salawat untuk Rasulullah itu kan banyak macam itu ucapan yang bisa kita sampaikan ya. Nah, yang simpel, yang gampang mengucapkan dan setiap hari bisa kita ucapkan itu yang mana Ustaz menurut Ustaz? Ya. Kan salawat itu benar ya, Jibril salawat apa gitu ya. Nah, yang simpel yang kita sambil di mobil di mana kita bisa kita ucapkan tuh kira-kira menurut Ustadz yang mana? Makasih Ustadz. Ya. Kalau kita membaca buku-buku sholawat, ya memang ada banyak sholawat-sholawat baru yang ditulis oleh para ulama di kemudian hari. Ulama-ulama sepeninggal para sahabat. Tetapi kalau bertanya yang paling simpel, sholawat apa yang paling simpel dibaca setiap hari, tentu saja seperti yang dicontohkan oleh para ulama tafsir, para ulama hadis, dan para ulama-ulama fikih,
yaitu cukup saja dengan membaca sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi disebut, segera ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar Nabi dibacakan, disebut sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menyebut nama Nabi, kita menyebut sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun salawat yang lengkapnya adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah itu salawat yang ada mendoakan khusus Nabi Ibrahim dan keluarga, yaitu seperti yang biasa dibaca oleh kita dalam tahiyat akhir, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Yang redaksinya ada sedikit beda-beda, tapi intinya sama. Nah, salah satu redaksinya seperti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itu sholawat yang paling afdol dibaca oleh kita baik di dalam sholat ataupun di luar sholat ataupun setelah menjawab adzan, setelah zikir adzan, sebelum membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was shalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wa fadilah wa ba'su maqama ma'budanil ladzi wa'ta, maka sebelumnya bisa kita membaca salawat Ibrahim. Tapi yang paling simpel adalah sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling simpel dan itu yang dicontohkan oleh para ulama hadis dan ulama tafsir. Dan ini dapat kita amalkan ucapan-ucapan salawat ini dengan banyak-banyak membaca hadis. Ketika kita banyak membaca hadis, insya Allah itu akan banyak membaca salawat. Seperti tadi saja saya membaca beberapa hadis itu sudah tidak terhitung membaca sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling tepat memperbanyak baca salawat, banyak-banyaklah membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Pak. Oh, syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Yang lain barangkali mau tanya lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, nyambung pertanyaan Pak Ali ini tadi ya. Sholawat kepada Nabi itu ada yang menambah apa itu Sayyidina Muhammad. Gimana kalau ditambah itu Ustadz? Terima kasih ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila sholawat itu dalam bentuk penyebutan Sayyidina itu dalam bentuk yang di luar ibadah itu boleh-boleh saja. Jadi misalnya saya mengatakan Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda umpamanya. Jadi kalau dalam hal sehari-hari, dalam ucapan kita sehari-hari sebagai bentuk sanjungan terhadap Nabi kita menyebut Sayyidina Muhammad itu enggak masalah, tidak apa-apa. Tetapi apabila dalam hal-hal doa maksur, ya, dalam hal doa-doa yang maksur seperti dalam salawat Ibrahimiyah itu kan ada salawat kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim, tentu tidak boleh kita menambah-nambah. Karena tidak ada contohnya dari Nabi, juga para sahabat. Para sahabat pun tidak pernah menambah misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Tidak ada riwayat yang menyebutkan seperti itu. Nah, demikian juga dalam lafaz-lafaz maksurat seperti lafaz azan dan iqamah. Walaupun di sampingnya Nabi, Bilal itu tidak pernah menambah itu. Misalnya asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Itu nggak pernah. Langsung aja asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal Nabi ada di situ. Demikian juga ketika Nabi memerintahkan iqamah.
Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tidak pernah Bilal, para sahabat menambah dengan Sayyidina. Jadi dalam lafal-lafal doa maksurat yang telah dicontohkan redaksinya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu tidak boleh kita menambah-nambah. Tetapi di luar itu silahkan. Dalam konteks misalnya kita menyampaikan sabda-sabda Nabi, misalnya Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, itu nggak masalah karena itu mah termasuk ucapan sehari-hari, ya, tidak termasuk kepada doa-doa yang maksud. Begitu, Pak. Ya, non. Kalau sambutan kita mau pidato itu boleh kan, Pak Saidina? Ya, kalau perpidato mah enggak. Saya kita kepada junjungan kita biasanya gitu suka menyanjung ya. Ya. Kalau dalam bahasa Sunda kangjeng Nabi nggak ada masalah. Kalau dalam berpidato berceramah kita memanggil Nabi dengan ada tambahan Sayyidina. Karena di dalam hadis juga disebut Sayyidunas. Memang Nabi Muhammad itu adalah tuannya manusia baik di dunia maupun di akhirat. Gitu. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sudah, barangkali, teman-teman? Belum ada? Ustaz, Mas Heri. Silakan Pak Nur. Ya, Ustaz, untuk yang syafaat umum tadi, ya, khususnya yang untuk nomor 3 ya Ustaz ya, yang katakanlah itu kewenangan mendoakan bisa mengupgrade kedudukan yang di surga tadi gitu ya. Nah, apakah itu doa yang seperti itu diucapkan selama di dunia saja atau pada saat nanti sedang dalam di akhirat waktu sedang katakanlah sedang dihisap itu, atau bagaimana kedudukan Ustaz? Atau kalau tadi kan yang dicontohkan itu adalah mendoakan saat takziah pada saat takziah kepada keluarganya, mendoakan seperti itu. Tapi apakah itu juga permohonan itu juga bisa pada saat dihisap? Bagaimana keterangan Ustaz? Ya. Doa ini hanya khusus disampaikan pada saat kita di dunia. Kalau pada saat menghadapi hisaban, sebenarnya manusia itu cenderung hidup masing-masing begitu. Jadi keadaan ketika dihisab itu hidup masing-masing. Tidak ada yang memikirkan saudaranya, jangankan temannya. Terhadap keluarganya saja mereka berlari. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada saat itu seseorang yauma yafirul mar'u min akhi, lari dari keluarganya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, anak lari dari ibunya, ibu lari dari anaknya, lari dari bapaknya, bapak lari dari anaknya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Kenapa? Yauma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu setiap orang memikirkan urusannya masing-masing. Jadi boro-boro memikirkan orang lain, dirinya saja belum tentu selamat. Makanya mereka saling menjauh karena takut dituntut. Takut dituntut di hadapan Allah pada saat yaumul hisab. Takut tuntutannya itu memberatkan dirinya pada saat dihisab. Maka kecenderungan manusia, kalau kita membaca hadis-hadis tentang peristiwa hisaban, itu akan masing-masing pada saat itu. Nah, baru mereka saling mengingat setelah masuk surga. Setelah ahli-ahli surga ini masuk surga, baru mulailah mereka ingat terhadap keluarganya, anaknya, terhadap saudara-saudaranya, terhadap sahabatnya. Tapi dalam proses hisaban itu tidak ada. Dan pada saat itu tidak ada yang mampu untuk memohon syafaat kepada Allah dalam proses hisaban itu kecuali
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita, orang biasa, para nabi-nabi saja tidak berani memohon syafaat, meminta ditinggikan derajat misalnya pada saat di Yaumul Hisab. Tidak ada yang berani kecuali Rasulullah. Demikian juga pada saat melintas di atas sirat, nggak ada yang berani berbicara kecuali Rasulullah, dan Rasul pun hanya menyampaikan Robbi salim salim. Demikian juga pada saat mau masuk surga, nggak ada yang berani berbicara meminta dibukakan pintu surga kecuali Rasulullah, apalagi meminta ditinggikan derajat. Nah, baru setelah masuk surga, mereka semua masuk surga, ahli-ahli surga, barulah mohon syafaat. Nah, oleh karena itu, doa ini tentu tidak bisa dibaca pada saat Yaumul Hisab. Doa ini hanya disyariatkan dibaca pada waktu menyaksikan ada orang yang meninggal dunia. Sebelum mensolatkan, pada saat takziah, maka doa inilah yang dibaca. Gitu, Pak Haji. Ya, syukron Ustaz. Ya, sama-sama. Yang lain barangkali mau bertanya lagi. Silakan. Kalau Quran bagaimana, Tad? Sebagai syafaatnya. Al-Quran. Ya. Ya, ini di slide berikutnya, Pak. Oke. Ditampilkan slide 19. Syafaat membaca Al-Quran. Nomor 3. Ya. Ya. Amalan ketiga, amalan yang dapat memberikan syafaat kepada kita atau keutamaannya dapat mensyafaati kita adalah amalan membaca Al-Quran. Nah, ini jangan diremehkan ya, ibadah membaca Quran itu. Dan ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu adalah kitab bacaan yang bukan hanya berpahala dengan mengamalkannya, tapi juga berpahala dengan membacanya. Dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim di dalam babu fadli qiraatil Quran wa suratil Baqarah. Bab tentang keutamaan membaca Quran dan keutamaan surat Al-Baqarah. Kata Abu Umamah Al-Bahili, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, membela sahabat-sahabatnya. Yang dimaksud dengan membela sahabat-sahabat Al-Quran itu adalah mereka orang-orang yang membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Itu sahabat Al-Quran. Jadi kategori sahabat Al-Quran itu, pertama dia membacanya, yang kedua mentadaburinya, menggali isi kandungannya, karena Al-Quran itu kalau tidak dibaca, ya tidak ada pengaruhnya. Maksudnya tidak akan tahu apa isi kandungan Al-Quran itu. Seperti misalnya kita baca saja surat Al-Fatihah, tapi tidak digali, tidak akan paham. Padahal sebenarnya begitu luar biasa, begitu dalam dan luas kandungan surat Al-Fatihah. Demikian juga surat-surat pendek yang lain yang biasa kita baca di dalam sholat. Kalau seandainya kita tidak mentadaburi, mengkaji isi kandungannya, maka tidak akan ada ruh dari Al-Quran itu. Oleh karena itu, setelah kita membaca, maka kewajiban kita adalah mentadaburi, merenungkan apa yang terdapat dalam kandungan Al-Quran ini. Baik itu kandungan hukumnya,
kandungan akidahnya, kandungan muamalahnya, kandungan sirohnya, kandungan ibrohnya, dan lain-lain. Nah, setelah mentadaburi, maka tugas ketiga adalah mengamalkan isinya. Jadi jangan berhenti pada membaca dan mentadaburi, lalu kemudian menjadi wawasan, menjadi alat diskusi, menjadi bahan berdebat, menjadi bahan seminar, menjadi bahan pengkajian dan penelitian. Dan tidak boleh berhenti sampai di situ. Tapi kemudian tugas yang ketiga adalah mengamalkan. Sehingga Al-Quran ini bukan hanya menjadi bacaan, tetapi menjadi akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu ketinggian akhlak Rasul, bacalah Al-Quran. Itulah akhlak Rasulullah. Rasulullah membaca Quran bukan hanya sekedar membaca, tapi sudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang harus kita perjuangkan, dan inilah yang disebut dengan sahabat Al-Quran. Jadi bukan kemana-mana memeluk Quran, bukan kemana-mana mengantongi Quran, tapi dia membaca, dia mentadaburi, dan dia mengamalkan Al-Quran. Kalau sekedar disimpan tidak dibaca, nah, maka Quran itu akan menghisab kita. Nah, maka Nabi mengatakan iqra'ul jahrawain. Kata Nabi, bacalah dua bunga. Nah, al-jahrawain ini sebutan untuk surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Iqra'ul jahrawain, bacalah dua bunga, yaitu dua surat Al-Baqarah. Pertama surat Al-Baqarah, yang kedua surat Ali Imran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatani. Karena kedua surat ini pada hari kiamat nanti akan datang seolah-olah dua gumpalan awan, au ka'annaha ghayayatani, atau seolah-olah seperti dua bayang-bayang, au ka'annaha firqani min tairin sawafa tuhajani an ashabihima, atau keadaannya seperti dua gerombolan burung-burung yang berbaris yang akan membela para sahabat-sahabatnya nanti pada hari kiamat. Maka kata Nabi, iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah olehmu surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun. Karena sesungguhnya membacanya, mengambilnya, menghafalnya, mempelajarinya merupakan satu keberkahan, sementara meninggalkannya, tidak membaca, tidak mempelajari, tidak mengkaji, dan tidak mengamalkan, itu merupakan satu kerugian. Wala tastati'uha al-batalah, dan hal ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang batil. Artinya orang yang jahat, orang yang buruk, tidak mungkin dia membaca dan mengamalkan Al-Quran ini. Nah, memang di sini yang disebut hanya dua surat yang diperintahkan oleh Nabi dibaca secara khusus, hanya dua surat, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Tapi maksudnya bukan hanya dua surat itu, baca semua Al-Quran. Seperti pada permulaan Nabi mengatakan iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran. Artinya semua Quran dibaca, karena Quran yang dibaca, ditadaburi, dan diamalkan itu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, akan datang pada hari kiamat membela sahabat-sahabatnya. Dan yang paling istimewa memang isi kandungan Al-Quran itu adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Nah, itu tentang syafaat Al-Quran. Kalau bentuk syafaatnya apa? Bentuk syafaatnya dijelaskan ini. Ka'annaha gomamatani.
dia seperti dua bayang-bayang atau seperti gerombolan-gerombolan burung berbaris. Nah, ini maksudnya ka'annaha ghamamatan itu dalam konteks menaungi ya. Karena pada hari kiamat itu nanti matahari itu akan didekatkan, kemudian manusia akan kepanasan, kecuali orang-orang tertentu yang memiliki amal istimewa. Di antara amal istimewa itu nanti ada di slide terakhir itu kalau tidak salah ada 7 amalan yang akan menyelamatkan kita pada hari kiamat, yaitu di antaranya seorang imam yang adil, seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah, seorang lelaki yang hatinya tergantung dengan masjid, seorang yang saling mencintai, bertemu dan berpisah karena Allah, seorang yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita cantik dan berkedudukan, dia menolak, dan seorang yang bersodakoh dan menyembunyikan sodakohnya, serta orang yang selalu berzikir kepada Allah sampai mengalirkan air mata, itu akan mendapat perlindungan dari Allah. Dan kemudian yang lainnya adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka Quran akan datang seperti dua bayangan yang melindungi dirinya. Nah, kemudian di dalam hadis lain dikatakan, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka Quran itu akan menuntun ke surga. Barang siapa yang menjadikan Quran sebagai makmumnya, dijadikan di belakang, maka Quran itu akan mendorong ke neraka. Nah, tentu saja ini bentuknya bukan wujud Quran, tapi amaliyahnya. Dari amal-amal yang kita lakukan, amal-amal Al-Quran yang kita amalkan sehari-hari, itu akan menuntun kita, memudahkan kita masuk surga. Dan dari perilaku kita meninggalkan amalan-amalan Al-Quran, meninggalkan perintah-perintah Al-Quran, maka amal atau penentangan terhadap Al-Quran itu akan mendorongnya sampai ke neraka. Itu maksud dari syafaat Al-Quran. Enggak, masih ada? Assalamualaikum, nyambung Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan akan datangnya bulan Ramadan, itu kan berlomba-lomba bacalah Al-Quran. Sampai Imam Syafi'i katanya sampai berapa kali tamat dalam satu hari. Nah di sini ini yang saya tanyakan, ini hanya mendapatkan pahala aja dari membaca Quran itu, karena ada hadis juga yang siapa membaca Al-Quran itu dinilai dari perkatanya. Itu ada syafaat apa tidak, atau ini pahala aja? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Kalau kita melihat dari yang namanya Iqra, ya. Iqra itu maksudnya membaca. Dan membaca ini ada dua macam, ada membaca hurufnya, ada juga Iqra itu dalam pengertian menggali isi kandungannya. Dan ternyata Al-Quran ini istimewa. Yang akan menjadi nilai pahala di sisi Allah bukan hanya menggalinya atau tadarus ya istilahnya. Di Iqra itu betul-betul membaca, mendalami, tapi juga termasuk tilawah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan satu huruf, satu pahala. Bahkan Allah lipat gandakan dari setiap satu pahalanya itu menjadi asra hasanah, 10 kebaikan-kebaikan. Apakah ini dalam bentuk pahala saja atau syafaat? Ya, syafaat itu pahala. Syafaat itu pahala, dan pahala itu syafaat begitu. Jadi dua-duanya juga maksudnya sama gitu Pak. Akan mendapatkan pahala, ya kalau pahala kita diterima oleh Allah, pahala kita dicatat sebagai pemberat timbangan amal soleh kita, ya otomatis semua ibadah-ibadah yang berpahala itu akan menjadi syafaat.
akan menjadi pembelaan pada hari kiamat. Hanya saja ada yang syafaat atau pahala yang memiliki tenaga yang besar, ada syafaat yang tenaganya kecil begitu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran hanya tilawahnya saja, hanya menamatkan saja bacaannya, ya itu bersyafaat juga, ya, bisa jadi syafaat juga, tapi kekuatannya mungkin tidak sebesar kekuatan apabila Al-Quran itu dikaji dan diamalkan. Tapi kalau Quran itu bukan hanya tilawah membaca hurufnya, tapi juga dikaji isi kandungannya dan kemudian diamalkan, maka kekuatan syafaatnya ini akan lebih besar daripada sekedar tilawah. Jadi dari syafaatnya juga ada tingkatan-tingkatan yang tentu setiap orang tidak sama dalam tingkatan membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran ini. Begitu Pak Haji. Ya, terima kasih Ustadz. Karena yang kedua itu biasanya Ustadz lah. Orang umum itu nggak mampu. Ya, semua kita harus berjuang untuk sampai ke situ. Mohon maaf sedikit lagi Ustadz. Mangga Pak Haji. Ini kan dalam rangka menyambut bulan Ramadan, kita sering berdoa, Allahumma barik Rajab wa Sa'ban baligh Ramadan gitu ya. Ini hadisnya sahih itu doa itu Ustaz? Ya, kalau saya teliti hadis itu dhaif, Pak. Oh. Jadi tidak ada doa khusus seperti itu ya. Tetapi kalau kita mau berdoa seperti itu dengan tidak meyakini ini maksurat dari Rasulullah, hanya sekedar memohon, ya Allah, berikan aku keberkahan di bulan Rajab ini dan sampaikan aku ke bulan Ramadan. Kalau menggunakan redaksi itu sebagai doa umum, silahkan saja. Tapi jangan diyakini itu sebagai syariat dari Nabi. Karena setelah kami teliti ternyata kedudukan hadis itu lemah. Gitu. Siap, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya. Lanjut Pak dengan ini, saum. Ya. Yang keempat, amalan yang dapat membela atau menjadi syafaat bagi pelakunya adalah saum. Nah, saum di sini baik saum yang sunat maupun baik saum yang wajib maupun saum yang sunat. Karena dalam hadis ini tidak disebutkan kategori saumnya seperti apa. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah." Bahwa saum dan Al-Qur'an akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Yaqulus syam, saum akan berkata, "Hai Rabbi, ya Tuhanku, mana'tuhu ta'am wasyahawati bin nahar." Aku sudah menghalangi si hamba untuk makan minum, wasyahawat, dan aku sudah mengekang syahwatnya bin nahari, di siang hari. Tidak bisa memenuhi syahwat sesuai keinginannya. Maka fasyafi'ni fihi, ya Allah, perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepada si hamba itu. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhun naum. Kemudian Quran mengatakan, ya Rabb, aku sudah menghalangi si hamba dari tidur billail, di malam hari. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku untuk memberi syafaat kepada si hamba. Qala fayusfa'ani, maka kemudian Nabi bersabda, fayushaffa'ani, maka kedua amalan ini, yaitu amalan melaksanakan ibadah saum dan amalan membaca Al-Quran, itu diizinkan oleh Allah untuk mensyafaati hamba-hamba yang melakukannya. Nah, di sini tadi Al-Quran sudah kita bahas ya, jenis yang disebut syafaatnya, bahwa
Al-Quran bisa menjadi syafaat baik dari tilawahnya, dari mengkaji dan mendalaminya. Hanya saja tentu ada kekuatan yang berbeda-beda setiap orang. Ada yang hanya sampai tilawah, ada yang hanya sampai sampai mentadaburi dan mengamalkan. Maka ini tentu levelnya akan berbeda ya dari sisi kekuatan syafaat. Nah, salah satunya adalah ibadah saum. Ibadah saum ini akan memohon kepada Allah untuk mensyafaati si hamba agar dia diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga. Makanya ada hadis yang populer terkait dengan ibadah saum, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Idza jaa syahrul Ramadan, apabila bulan Ramadan tiba, maka futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabul jahannam, ditutup rapat-rapat, dikunci pintu-pintu jahanam. Wasul silat syayatin, dan setan-setan pun diikat. Nah, terbukanya pintu surga, terkuncinya pintu neraka, dan terikatnya setan-setan itu adalah dengan ibadah kita. Jadi bukan dengan bulan Ramadannya. Kalau bulan Ramadannya tidak punya kemampuan apa-apa. Karena di bulan Ramadan juga ada orang yang celaka, ada orang yang bahagia, atau ada orang yang selamat, beruntung gitu. Orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang tidak melaksanakan syariat-syariat di bulan Ramadan ini. Dan orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang istiqomah dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan semangat untuk menggapai ribuan pahala, ribuan kesempatan amal soleh di bulan Ramadan ini. Jadi bulan Ramadan menjadi berkah bukan karena bulannya, tetapi Ramadan menjadi syahrun mubarak, menjadi bulan barokah itu karena kita mengisi dengan amal-amal ibadah yang menimbulkan keberkahan ilahi, keberkahan dunia, keberkahan akhirat. Salah satunya adalah ibadah saum. Kemudian ada pertanyaan dulu. Ya, barangkali ada pertanyaan, teman-teman. Nah, kita lanjut. Kita lanjut. Kemudian yang kelima, banyak membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah mengatakan, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan." Orang yang paling berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang banyak membaca sholawat kepadaku. Ya, diantaranya ada sholawat maksurat, seperti yang dibaca setiap sholat, itu sholawat yang ditentukan waktu, ditentukan bacaannya, kemudian sholawat ba'dal azan, dan membaca sholawat setiap mendengar Nabi disebut dan menyebutkan nama Nabi. Dan cara mengamalkannya dapat kita laksanakan dengan cara banyak-banyak mendengar hadis, banyak-banyak mendengarkan Al-Quran dibacakan. Karena pasti ketika menjelaskan Quran akan menjelaskan hadis, dan ketika menjelaskan hadis pasti akan bermuara atau bersumber kepada sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, banyak-banyak bersujud. Yang dimaksud dengan banyak bersujud, ini artinya bukan hanya sujud saja, tapi banyak bersujud adalah banyak melaksanakan sholat. Seperti hanya disampaikan oleh Nabi kepada seorang sahabat bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, "Kuntu abitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku dulu pernah bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Lalu aku membawakan air wudhunya untuk wudhu Nabi dan bersih-bersih Nabi, bersuci. Nah, karena Nabi sudah dibantu menyediakan air wudhu, Nabi ingin membayar jasa, ingin memberi balasan.
Kata Nabi, faqala li sal. Kata Nabi berkata kepadaku, Sal, silahkan kamu minta apa? Karena kamu sudah membantu aku menyediakan air wudhu, kamu mau minta upah apa? Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Kata Nabi, ya Rasulullah, aku tidak minta apa-apa kecuali aku ingin menjadi teman dekatmu di surga. Permintaannya satu, tapi berat ini permintaannya. Tidak main-main. Minta ingin jadi teman dekat Nabi di surga. Berat sekali permintaan. Kata Nabi, awal garazalik, ada nggak permohonan yang lain? Oh tuh huwa zakah, nggak ada ya Rasul, cuman itu saja. Kalau kata Nabi, kalau kamu mau jadi teman dekatku di surga, fa'inuni ala nafsika bikasrati sujud. Tolonglah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Jadi nggak bisa kamu minta jadi teman baikku di surga, jadi teman dekatku di surga hanya sekedar dengan menggunakan doaku. Tapi bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Maksudnya, bikasroti sholah, dengan memperbanyak sholat. Bukan hanya menjalankan sholat yang wajib, tapi juga laksanakan sholat-sholat yang sunat. Dengan memperbanyak sholat sunat, insya Allah akan menjadi syafaat kepada kita, insya Allah akan menjadi teman dekat Nabi di surga. Atau paling tidak satu komplek dengan Nabi, ya. Karena kalau teman dekat nama kan pasti lebih dekat para sahabat daripada kita. Kemudian yang ketujuh terakhir, salatnya sekelompok orang muslim terhadap mayit muslim. Ini tadi sudah dibahas pada syafaat umum, ya. Dan kita ulang lagi sedikit bahwa salat seorang muslim kepada muslim lainnya, salat jenazah, ya. Terus ketika seorang muslim mensolatkan jenazah muslim lainnya, maka ini akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Seperti dikatakan oleh Nabi, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yasfa'una lahu illa suffi'u fi. Kata Nabi, tidak ada seorang mayit yang disolatkan oleh sekelompok orang Islam yang jumlah mereka mencapai 100, semuanya memohon syafaat untuknya, melainkan syafaat itu akan diberikan kepada dirinya. Di dalam redaksi lain, kalimatnya ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazah arba'una rajulan la yusyrikuna billah illa syafa'ahumullahu fi. Barang siapa seorang muslim yang wafat dan disolati jenazahnya oleh 40 orang yang tidak musyrik kepada Allah sedikit pun, maka Allah akan mensyafaati mereka. Artinya disolatkan dengan jumlah yang banyak, begitu. Maka salat jenazah terhadap saudara-saudara kita insya Allah akan membantu mensyafaati mereka. Nah, itulah beberapa amalan yang dapat diharapkan oleh kita. Yang ke-8, coba ada yang 8. Kelompok 7 amal istimewa. Ya, ini 7 kelompok yang ini udah populer hadisnya, ya. 7 kelompok yang dapat perlindungan pada hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, yaitu imam yang adil, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang lelaki yang hatinya tergantung dengan masjid-masjid, nah, merasa tidak sempurna kalau tidak sholat di masjid, seorang lelaki, 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah, seorang yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita cantik dan berkedudukan dan dia mampu menolak, seorang yang bersodakoh dan menyembunyikan sodakohnya sampai tidak diketahui oleh apa yang dilakukan oleh tangan kanan, tidak diketahui oleh tangan kiri, dan seorang yang senantiasa berzikir di saat sepi, saat menyendiri dan merenungkan ciptaan Allah serta mengingat dosa-dosanya, mengingat nikmat-nikmat Allah sampai mengalirkan air mata. Itulah
7 kelompok atau amal istimewa yang dapat memberikan syafaat pada hari kiamat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini pas ya, tapi kalau masih ada pertanyaan dipersilakan. Ya. Kalau waktu sudah cukup, tapi mungkin barangkali ada satu pertanyaan kalau memang ada jemaah yang penasaran gitu. Ya. Begini, Pak Aher, boleh saya tambah barusan satu? Silakan Bu. Ya. Mengapa? Begini Pak, kalau mayit itu disolatkan kurang dari 40, berarti hanya sedikit. Karena di sana muslimnya itu hanya sedikit Pak. Bagaimana? Kelak dapat syafaat tidak? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Ya, sebenarnya ini hadis ini bukan merupakan batasan ya. Tetapi ini menjelaskan tentang keutamaan dalam jumlah yang banyak. Pada dasarnya berapapun jumlah orang yang mensolatkan jenazah tersebut, insya Allah kalau Allah kabulkan doa-doanya, itu akan menjadi syafaat untuk orang itu. Ya, hanya saja seperti yang saya katakan sebelumnya, kekuatan syafaatnya yang berbeda-beda gitu. Jadi tenaga syafaatnya yang beda-beda. Kalau disolatkan oleh jumlah yang banyak, maka tenaga syafaatnya itu lebih besar lagi. Tetapi kalau yang mensolatkan jumlahnya sedikit, kekuatan dan tenaga syafaatnya juga disesuaikan dengan kekuatan doa yang dipanjangkan. Sama seperti keutamaan dalam sholat berjamaah. Apakah kalau sholat berjamaah berdua tidak dapat keutamaan? Sama, dapat keutamaan. Tetapi kata Nabi, bertiga lebih baik dari berdua. Kemudian berempat lebih baik daripada bertiga. Lebih banyak jumlah jamaah, maka azka lakum. Sholatmu lebih bersih atau lebih istimewa. Jadi pada dasarnya, berapapun jumlah yang mensolatkan, selama orang yang mensolatkan tersebut dengan ikhlas lillahi ta'ala, misalnya karena ia berada di negara minoritas ya, di negara kafir dan muslimnya minoritas, hanya disolatkan oleh beberapa orang saja, maka itu juga sama. Semua doa itu bisa menjadi syafaat, hanya yang membedakan adalah kekuatannya. Begitu Ibu. Ya, saya kira mungkin cukup ya Bu Oji. Ya, syukron Pak. Ya, sama-sama. Baik Pak Ustadz, mungkin karena waktunya sudah lewat, mohon kesediaannya untuk menutup dengan doa dan sebelumnya mungkin menyimpulkan juga kalau memang diperlukan. Ya baik. Itulah yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan malam ini. Jadi kesimpulan dari kajian kita bahwa syafaat adalah sebuah pembelaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang khusus diberikan, diizinkan kepada Rasul, dan ini yang disebut dengan syafaatul uzma. Kemudian ada juga syafaat yang diberikan secara umum, bukan hanya kepada Nabi, tapi para nabi-nabi yang lain, kepada malaikat, kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang mukmin, bisa saling memberi syafaat. Dan kemudian yang ketiga ada syafaat yang bersumber dari amal soleh kita. Di antaranya pertama, amal dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikotori dengan kemusyrikan. Yang kedua dengan berzikir dan berdoa setelah azan. Yang ketiga dengan membaca, mentadaburi dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Yang keempat dengan melaksanakan ibadah saum baik yang wajib atau yang sunat. Yang kelima memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Dan keenam, memperbanyak sujud atau sholat-sholat sunnah di samping yang wajib. Dan yang ketujuh adalah amalan atau doa-doa sekelompok orang muslim yang mensolatkan jenazah muslim lainnya. Dan yang kedelapan ada 7
amal istimewa yang akan diistimewakan oleh Allah pada hari kiamat. Demikian sedikit ulasan tentang seputar syafaat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir bergabung pada kajian malam ini dan yang nanti mengikuti kajian siaran ulangnya dapat memperoleh syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari amal-amal soleh yang kita laksanakan, sehingga insya Allah kita nanti bersama-sama berkumpul lagi di tempat yang istimewa di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Kemudian kajian yang dapat saya sampaikan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi min la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin, Mas Agus. Yo, sama-sama yo. Terima kasih Mbak Alini. Terima kasih, Pak. Izin live, Pak. Yo, Semua ya, izin live. yo, Mbak. Terima kasih. Wis, terima kasih. Pak Agus. Matur nuhun Pak Her, jazakallah Ustaz. Bisami wa jazakumullah. Matur nuwun Mas Agus, Pak Ustaz. Baik, Momo terima kasih juga bergabung. Oke Mas, Halo, Pak Mas. Ya, Halo ya, yo, akar balik saja. Tunggu mah kemarin jalan anu rumah oke sih. Kan ya, masyarakat kan ya enggak ngajinya jarang, temanya kan langka. iya. Oke, matur nuwun, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaka. Pak Jeli. Jadi Pak Ratna, terima kasih. Izin kami